Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Sedang ujian terbuka yang saya hormati, pagi ini ada ujian terbuka untuk Dr. Musufa Rusli. Ini beliau telah ujian tertutup tanggal 1 Juli tahun 2020 dan alhamdulillah sudah lulus ujian tertutupnya dan sekarang ujian terbuka. Telah menyelesaikan disertasi dengan judul Mekanisme dan Pengaruh Regulasi Inflamasi Sistemik pada Tikus Model Sepsis melalui peran AMG B1, IL 1 beta, IL 10 dan procalcitonin pada pemberian statin. Sebelum kita mulai, saya silakan pada Dr. Mustafa Rusli untuk mempresentasikan dalam waktu 15 menit. Silakan. Terima kasih Protoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penyangga dan para undangan. Kami akan menyampaikan disertasi singkat kami. Latar belakang kami melakukan penulisan disertasi ini adalah sepsis adalah suatu kondisi yang mengancam jiwa. Pengobatan sampai saat ini masih berbasis suportif dan antibiotika dan belum ada sampai saat ini pengobatan terhadap mekanisme desregulasi pada sepsis. Kemudian insiden sepsis masih cukup besar sehingga menyebabkan morbiditas, mortalitas, dan penurunan quality of life bahkan setelah pasien keluar rumah sakit. Sepsis sendiri terjadi karena disregulasi sistem imun yang berakibat respon inflamasi sistemik yang tidak terkendali. Penggunaan statin pada sepsis belum konklusif. Perlu penelitian tentang mekanisme statin terhadap regulasi imun pada sepsis. Mediator yang terlibat dalam kondisi sepsis ada kalau disarikan ada beberapa komponen, yaitu komponen damage termasuk AMG B1, proinflamasi, IL 1 beta, TNF alpha dan IL 6. Kemudian antiinflamasi termasuk IL 10, soluble TNF reseptor, IL 1 RA. Kemudian komponen output bisa dilihat CRP dan procalcitonin. Kita lihat bagaimana peran sepsis secara molekuler. Sepsis akan statin secara molekuler, statin akan terikat pada reseptor termasuk reseptor ROGTP. Kemudian ini aktif akan mengaktifkan kompleks NF-kappa B. Kemudian pada ujungnya akan menimbulkan berbagai sitokin, kemokin, dan akut phase protein yang lain. Kami sarikan bahwa ada banyak biomarker yang terlibat dalam sepsis dan peran statin dan antibiotika pada biomarker tersebut. Kita lihat bahwa pada model sepsis bisa terjadi akan muncul adanya E. coli yang punya LPS yang akan merangsang TLR4 yang kemudian akan menstimulasi NF-kappa B dan pada ujungnya akan menimbulkan rilis dari sitokin-sitokin. Demikian pula adanya model sepsis ini akan merangsang timbulnya sel nekrotik atau sel stres yang akan merangsang timbulnya HMG B1 yang akan ditangkap oleh NOT-like reseptor yang juga akan mengaktifkan NF-kappa B dan pada ujungnya akan merilis sitokin yang di ujung dari masalah sepsis adalah timbulnya komplikasi sepsis. Rumusan masalah terjadi penurunan HMG B1, apakah terjadi penurunan HMG B1, apakah terjadi penurunan IL 1 beta, apakah terjadi peningkatan IL 10, apakah terjadi penurunan procalcitonin, dan bagaimana mekanisme dan pengaruh pemberian statin dalam regulasi inflamasi pada model sepsis. Dengan tujuan penelitian menjelaskan mekanisme dan pengaruh regulasi sistemik, inflamasi sistemik pada tikus model sepsis setelah pemberian statin. Tujuan khusus sebagai berikut. Kemudian manfaat akademik untuk informasi ilmiah dan manfaat aplikatif adalah sebagai dasar pengembangan terapi regulasi inflamasi sistemik pada sepsis. Ini adalah kerangka konseptual kami di mana dimulai dari model sepsis yang akan memicu timbulnya stimulasi terhadap NF-kappa B yang kemudian akan merilis sitokin proinflamasi IL 1 beta yang kemudian memicu timbulnya procalcitonin dari sel-sel hepatosit. Sebagai penyeimbang dari kondisi proinflamasi ini, tubuh akan membuat kondisi antiinflamasi yang di sini diperankan oleh makrofag
memunculkan menstimulasi timbulnya IL-10 yang pada akhirnya juga akan berperan dalam meregulasi aktivitas NF-kappa B dan pada ujungnya diharapkan bisa mengimbangi proinflamasi sehingga tidak terjadi komplikasi sepsis. Dengan hipotesis seperti ini, terjadi penurunan HMGB1 pada model sepsis, kemudian terjadi penurunan IL-1 beta, terjadi peningkatan IL-10, terjadi penurunan prokalsitonin, dan pemberian sepsis dapat meregulasi proinflamasi pada hewan model sepsis. Rancangan penelitian dibagi menjadi 5 kelompok, X1, X2, X3, X4, dan X5, di mana X1 adalah kontrol, X2 pemberian statin, kemudian X3 adalah E. coli ditambah E. coli, model E. coli, kemudian X4 adalah model sepsis yang diberikan statin, kemudian X5 model sepsis yang diberikan statin dan antibiotika. Dalam kerangka operasional, penelitian dilakukan pada jam ke-12, ke-24, dan ke-36, di mana 5 kelompok ini kemudian diperiksa 4 marker, HMGB1, IL-1B, IL-10, dan prokalsitonin, dan kemudian dianalisis data. Hasil dari penelitian kami, ini adalah karakteristik berat badan di mana tidak ada perbedaan antar sampel pada kelompok-kelompok. Terdapat perbedaan suhu dan leukosit pada awal sepsis. Kami tetapkan awal sepsis adalah jam ke-12 dari mulai induksi dengan E. coli. Kalau kita lihat kadar HMGB1 berdasar kelompok pada pengamatan jam ke-12, 24, dan 36, kelompok X5 memiliki perbedaan yang bermakna di mana terjadi penurunan yang bermakna dari HMGB1. Kemudian pada IL-1 beta kita lihat pada kelompok sepsis, kelompok X3, terjadi peningkatan IL-1 beta yang merupakan marker dari proinflamasi, sedangkan pada X5 terjadi penurunan secara bermakna dari IL-1 beta. Kemudian kadar IL-10 kita lihat pada awalnya terjadi peningkatan dari IL-10 pada jam ke-12 pada kelompok X4 dan X5, sementara pada kelompok sepsis tidak terjadi peningkatan yang bermakna. Tetapi kemudian pada X4 dan X5 IL-10-nya menurun dengan bermakna selama perjalanan pengamatan jam ke-12, 24, dan 36. Kadar prokalsitonin seperti kita lihat pada kelompok X3 prokalsitonin tetap tinggi selama 3 kali pengamatan, sedangkan pada kelompok X4 dan X5 terjadi penurunan yang bermakna. Ini adalah perbedaan kadar. Kita lihat pada kelompok yang diberi statin terjadi penurunan HMGB1. Kemudian pada IL-1 ada perbedaan kadar IL-1 beta pada kelompok X3 secara bermakna dan arahnya cenderung meningkat. Kemudian IL-10 kita lihat pada kelompok X4 dan X5 terjadi peningkatan pada awalnya jam ke-12 kemudian menurun. Kemudian kadar prokalsitonin kita lihat pada kelompok X3 prokalsitonin tetap tinggi selama 3 kali pengamatan, sementara untuk kelompok yang mendapatkan statin prokalsitonin menurun. Ini adalah rangkuman. Kita lihat pada kelompok X4 dan X5 di mana ini adalah perlakuan statin, E. coli yang diberikan statin dan E. coli diberikan statin dan antibiotika. Kita lihat pada ujung dari pengamatan pada jam ke-36 pada kelompok X4 dan X5 jadi seluruhnya terjadi penurunan pada HMGB1, penurunan pada IL-1 beta, penurunan IL-10 dan penurunan dari prokalsitonin. Sementara untuk IL-10 pada X4 dan X5 terjadi peningkatan pada jam ke-12 saja. Kalau kita korelasikan hubungan antara IL-10 dan IL-1 beta karena dugaannya adalah ada interaksi antara komponen proinflamasi dan antiinflamasi, maka kita lihat adanya hubungan terjadi mulai jam ke-24 dengan perbedaan bermakna. Kemudian kalau kita gambarkan secara
dengan menggunakan scatter plot kita lihat bahwa hubungan antara IL-1 beta sebagai proinflamasi yang dalam kerangka konsep akan bisa menstimulasi prokalsitonin. Kita lihat pada kelompok X4 dan X5 ada perbedaan yang bermakna dengan kelompok X3 yang sebagai kontrol dari kelompok sepsis, di mana pada akhir dari jam ke-36 kelompok yang diberi perlakuan statin prokalsitonin menurun bersamaan dengan turunnya IL-1 beta. Kalau kita gambarkan secara analisis jalur, maka kita lihat pada jam ke-12 HMGB mempunyai pengaruh terhadap IL-1 beta dan IL-1 beta mempengaruhi pengaruh yang bermakna terhadap prokalsitonin pada jam 12, sementara IL-10 juga memiliki peran. Kemudian pada jam ke-24 kita lihat HMGB1 memiliki pengaruh pada IL-1 beta, sementara IL-10 memiliki pengaruh baik kepada HMGB1 dan IL-1 beta. Kemudian pada akhir pengamatan kita lihat prokalsitonin pada akhir pengamatan dipengaruhi oleh baik IL-1 beta, IL-10 maupun kadar prokalsitonin pada jam pengamatan sebelumnya. Untuk pembahasan reaksi inflamasi sistemik pada moda sepsis ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan suhu di atas 38 dan leukosit di atas 12.000 pada jam ke-12. Jam ke-12 ini kami tetapkan sebagai jam awal sepsis, dimulai awal dari induksi dengan E. coli. Dengan menggunakan statin sebanyak setara dengan 40 mg untuk berat 50 kg kalau disetarakan untuk manusia. Kita lihat pengaruh statin terhadap HMGB1 pada model sepsis X3 itu sebenarnya tidak terjadi peningkatan HMGB1 secara bermakna. Kemungkinan karena model sepsis yang kita pakai adalah model sepsis dengan injeksi E. coli secara bolus. Ada berbagai model sepsis yang lain yang mungkin bisa memberikan peningkatan HMGB1 secara bermakna. Kemudian pada jam pengamatan ke-24 dan 36 HMGB1 pada kelompok sepsis yang mendapatkan statin menurun secara bermakna. Ini bisa merupakan potensi statin untuk memodifikasi aktivitas HMGB1 pada kondisi inflamasi melalui berbagai aksis termasuk aksis HMGB1 race, aksis HMGB1 TLR4 dan TLR4 NF-kappa B. Kemudian pengaruh terhadap IL-1 beta, injeksi E. coli intravena meningkatkan sitokin proinflamasi pada IL-1 beta karena pemberian E. coli akan memunculkan suatu kondisi proinflamasi. Kemudian statin menurunkan IL-1 beta pada jam pengamatan ke-24 pada kelompok X4 dan X5. Ini memunculkan peran statin dalam memodulasi sitokin proinflamasi. Kemudian pada kelompok X5 mengalami penurunan sitokin sejak jam pengamatan ke-12 dan ini bermakna. Ini menunjukkan bahwa dengan pemberian antibiotika pada awal maka akan hilang patogen E. coli yang bisa menyebabkan sitokin proinflamasi yang meningkat. Kemudian pengaruh statin terhadap IL-10 pada pengamatan jam ke-12, IL-10 pada kelompok baik X3, X4, X5 tampak meningkat, namun yang bermakna adalah X4 dan X5. Ini menunjukkan bahwa peran IL-10 adalah mengimbangi sitokin proinflamasi. Kemudian pengamatan jam ke-24 dan 36 pada kelompok dengan statin X4, X5, IL-10 akan menurun dengan cepat. Kemungkinan ini berkorelasi dengan turunnya sitokin proinflamasi juga. Statin juga diduga bisa menurunkan aktivitas inflamasi melalui inhibisi dari HIF-1 alfa yang akan mempengaruhi polarisasi dari makrofag M1 dan ke makrofag M2. Pengaruh statin terhadap prokalsitonin, kadar prokalsitonin menurun bermakna pada kelompok X4 dan X5 secara progresif. Sebaliknya kadar prokalsitonin meningkat secara bermakna pada semua jam pengamatan pada kelompok sepsis. Ini sesuai karena pada sepsis yang tidak ditangani maka prokalsitonin akan tetap tinggi karena masih adanya patogen yang ada yang menimbulkan sitokin proinflamasi.
Kemudian penurunan prokalsitonin paling besar di kelompok X5 menunjukkan bahwa aktivitas infeksi bakterial paling efektif diturunkan dengan menghilangkan patogen bakteri sebagai penyebab sepsis. Korelasi IL-1 beta dengan IL-10, korelasi positif terjadi mulai jam ke-24 sampai dengan jam ke-36. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas sitokin proinflamasi tidak selalu langsung diikuti oleh reaksi sitokin antiinflamasi yang adekuat, sehingga perlu waktu untuk sitokin antiinflamasi untuk mengimbangi aktivitas proinflamasi. Hal ini membawa implikasi bahwa intervensi sedini mungkin terhadap aktivitas proinflamasi akan membawa pengaruh regulasi terhadap sepsis. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan proinflamasi adalah menghilangkan patogen. Sehingga kami mendapatkan temuan baru, yaitu yang pertama adalah pemberian statin pada hewan coba sepsis menurunkan sitokin proinflamasi IL-1 beta dan selanjutnya diikuti penurunan kadar prokalsitonin. Pemberian statin dapat menurunkan HMGB1 secara lambat, baru tampak pada jam ke-36 pengamatan. Pemberian statin secara dini pada hewan coba sepsis dapat meningkatkan sitokin antiinflamasi IL-10. Bila sitokin proinflamasi dapat diatasi, maka IL-10 juga akan menurun pada kelompok statin, namun tidak menurun pada kelompok sepsis. Ini menunjukkan suatu aktivitas dari regulasi inflamasi. Prokalsitonin secara konsisten menurun secara bermakna pada semua jam pengamatan pada kelompok statin, baik itu hanya diberi statin maupun yang statin dengan antibiotika. Kemudian pemberian antibiotika yang sesuai dengan pola sensitivitas bakteri dikombinasi bersama statin secara dini pada sepsis menurunkan sitokin proinflamasi IL-1 beta dengan cepat dan menurunkan prokalsitonin secara cepat. Kami nyatakan sesuai dengan pola sensitivitas bakteri ini karena bakteri yang kami pakai E. coli itu adalah E. coli yang memang sensitif terhadap meropenem, antibiotika yang kami pakai sebagai bahan coba. Keterbatasan penelitian, aktivitas dan tingkat stres hewan coba terkait pemeliharaan dan pengambilan darah tidak ikut dinilai, sehingga ini bisa saja memiliki potensi terhadap aktivitas sitokin proinflamasi yang bisa berbeda-beda antar hewan coba. Kemudian kondisi lain yang berpotensi yang timbul berkaitan dengan prosedur pengambilan darah, misalnya timbulnya anemia akibat pengambilan darah dan berkurangnya volume darah intravaskular. Ini juga berpotensi merupakan menjadi faktor perancu dari hasil penelitian. Model sepsis yang dipakai hanya sesuai untuk meneliti fase hiperdinamik sepsis, sehingga fase lanjut sepsis, fase hipodinamik tidak bisa dinilai dengan model ini. Manifestasi klinis sepsis sesuai kriteria sepsis pada manusia tidak bisa dinilai pada sepsis ini, sehingga parameter inklusi sepsis hanya menggunakan sebagian parameter SIRS, yaitu hanya demam dan leukositosis. Kesimpulan, pemberian statin menurunkan HMGB1 pada model hewan coba sepsis, pemberian statin menurunkan IL-1 beta, kemudian pemberian statin meningkatkan IL-10 pada awal sepsis, yaitu jam ke-12, kemudian namun menurunkan IL-10 pada jam pengamatan berikutnya. Pemberian statin menurunkan prokalsitonin. Kemudian pemberian statin dapat meregulasi proinflamasi pada hewan model sepsis melalui peran inhibisi terhadap IL-1 beta dan berpengaruh terhadap aktivitas antiinflamasi IL-10 pada model hewan coba sepsis. Kami memberikan saran untuk setelah disertasi ini, maka pemeriksaan parameter evaluasi yang lebih komprehensif untuk menilai aktivitas proinflamasi dan antiinflamasi pada hewan coba, karena yang kami gunakan tidak terlalu banyak parameternya, mengingat kompleksitas respon imunologis pada kondisi sepsis. Penggunaan yang kedua adalah, saran kami adalah penggunaan hewan coba sepsis yang dapat menggambarkan fase hiperdinamik dan hipodinamik sepsis, yang menggambarkan situasi yang mendekati sepsis pada kasus sehari-hari. Penelitian dilakukan pada model sepsis atau SIRS yang lain, termasuk pada penyakit infeksi yang tidak disebabkan oleh kausa bakterial, baik itu bisa disebabkan oleh virus, jamur, ataupun parasit lainnya. Ini ada foto-foto yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Mustofa sudah menyampaikan ringkasan disertasinya selama 15 menit. Dan kita sekarang ini kan waktunya penyanggaan.
Yaitu untuk yang pertama kami silakan pada promotor yaitu Profesor Dr. Haji Usman Hadi, dokter spesialis penyakit dalam konsultan. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Dekan, Ketua Sidang, Profesor Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Jadi pertanyaan saya ini, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Anda meneliti ini dan ini berangkat dari fenomena apa ya? Yang pertama, kemudian yang kedua, apakah penelitian Anda sudah bisa langsung diaplikasikan secara klinis? Dan yang ketiga, tujuan penelitian saudara ini sebenarnya apa dan apakah sudah tercapai semua atau mungkin ada hasil dari penemuan baru pada penelitian ini yang mungkin bermanfaat ya. Demikian kira-kira sementara. Terima kasih. Ya, silakan langsung jawab. Oke. Terima kasih atas pertanyaan Profesor Usman Hadi, Dokter SPPD KPTI BSD. Yang pertama kami jawab, apakah fenomena yang kami ambil, mengapa ini diteliti dan apa fenomena yang kami ambil. Secara umum diketahui bahwa sepsis itu sudah banyak dipakai oleh kalangan medis sejak sekitar tahun 90-an, di mana penggunaan sepsis itu sendiri, penggunaan statin itu sendiri itu memunculkan berbagai fenomena yang mungkin agak berbeda dengan tujuan awalnya. Statin sendiri pada awalnya digunakan sebagai anti hiperlipidemik atau anti kolesterol. Namun demikian pada banyak pasien yang menderita sepsis dan kebetulan sedang memakai statin, baik itu di penelitian retrospektif ataupun beberapa penelitian prospektif, itu tampak bahwa pasien yang mendapatkan statin pada kondisi sepsis itu tampak memiliki morbiditas, mortalitas maupun kondisi pasca keluar rumah sakit yang lebih baik daripada yang tidak mendapatkan statin. Namun demikian penggunaan statin sendiri itu sampai saat ini masih belum konklusif karena ternyata dari beberapa meta-analisis dan systematic review itu sampai saat ini masih belum bisa memunculkan apakah secara konklusif statin itu bisa dipakai pada kondisi sepsis. Karena banyak penelitian yang dilakukan itu sebenarnya sangat heterogen, baik populasi, pasien, dan komorbid yang diderita, sehingga sampai saat ini pun kontroversi tentang penggunaan statin itu masih tetap terjadi, sehingga kami ingin meneliti secara molekuler apakah memang secara molekuler terjadi suatu regulasi inflamasi sistemik yang diperankan oleh statin pada kondisi sepsis. Kondisi ini mungkin cukup rumit untuk dilakukan untuk sehari-hari karena pemberian statin pada pasien sepsis yang kita rawat sehari-hari sekarang itu mungkin akan memunculkan banyak masalah etika karena sampai sekarang juga statin itu tidak secara baku digunakan sebagai terapi untuk sepsis. Itu untuk jawaban untuk pertanyaan pertama. Kemudian jawaban untuk yang kedua, apakah hasil penelitian ini yaitu statin digunakan pada sepsis, apakah bisa langsung digunakan secara untuk aplikasi klinis? Sebenarnya penggunaan statin pada sepsis ini kalau berangkat dari fenomena yang kami ambil itu sebenarnya penggunaan secara tidak sengaja untuk saat ini. Sebenarnya statin memang digunakan pada sepsis, tetapi itu tidak digunakan pada saat timbul sepsis kemudian diberikan statin, tetapi memang pasien tersebut sudah mendapatkan statin sebelumnya karena memang pasien tersebut memiliki komorbid yang memerlukan statin sebagai salah satu obatnya, sehingga kalau untuk saat ini statin digunakan untuk pasien sepsis, maka masih memerlukan uji yang lebih lanjut untuk membuktikan bahwa memang statin itu bisa digunakan untuk sepsis.
Namun akan timbul banyak kendala karena memang pasien yang menderita sepsis itu hampir selalu mempunyai komorbid yang menyebabkan dia rentan terhadap timbulnya kondisi sepsis, sehingga memang penelitian secara klinis pada manusia itu akan banyak timbul masalah baik etika maupun masalah heterogenitas dari populasi pasien yang diteliti. Sehingga kenapa kami mengambil hewan coba, karena kami ingin melihat suatu model yang tidak dipengaruhi oleh banyak perancu dari komorbid yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengambil apa yang sebenarnya terjadi pada saat pada model sepsis yang diberikan statin, apakah apa yang terjadi secara molekuler, aktivitas dari sitokin dan protein yang terjadi itu seperti apa, sehingga untuk saat ini untuk penggunaan statin untuk klinis masih diperlukan uji yang lebih lanjut. Kemudian tujuan dari penelitian kami adalah melihat mekanisme dan pengaruh dari pemberian statin pada kondisi sepsis dengan menggunakan hewan coba, yaitu kami mencoba mencari berangkat dari konsep bahwa di dalam sepsis akan ada setidaknya ada dua komponen yang saling berinteraksi, yaitu komponen inflamasi sendiri dan antiinflamasi, karena kondisi inflamasi dan antiinflamasi itu akan selalu terjadi pada sepsis. Banyak penelitian yang menitik beratkan pada inflamasinya, kemudian ada banyak penelitian juga yang melibatkan antiinflamasi. Dalam penelitian ini kami mencoba mengamati interaksi antara kedua komponen itu ditambah dengan komponen cetusan yang di awal akibat induksi dari patogen. Pada induksi patogen maka akan timbul suatu komponen damage. Jadi itu respon dari tubuh setelah munculnya suatu patogen. Komponen itu diwakili oleh HMGB1, protein HMGB1. Sedangkan komponen inflamasi diwakili oleh IL-1 beta, komponen antiinflamasi diwakili oleh IL-10. Kemudian untuk komponen output kami ambil procalcitonin karena lebih spesifik untuk menilai suatu infeksi bakterial. Dan dari tujuan yang kami tetapkan itu sudah tercapai tujuan dari penelitian ini, kami sudah bisa menggambarkan regulasi yang terjadi. Namun memang ada satu titik yang mungkin agak berbeda dengan asumsi kita selama ini, bahwa suatu pemberian antiinflamasi akan menstimulasi komponen antiinflamasi secara konstan. Tapi ternyata tidak. Tampak dari penelitian kami bahwa pemberian statin itu memang pada awalnya bisa memunculkan pengaruh antiinflamasi dengan naiknya IL-10, tapi ternyata stimulasi dengan statin itu tidak membuat peningkatan yang konstan dari IL-10, tetapi IL-10 ternyata pada jam pengamatan berikutnya akan ikut turun. Tapi kalau kita korelasikan, ternyata kok turunnya IL-10 itu searah dengan turunnya IL-1 beta. Artinya IL-10 itu merupakan penyeimbang dari kondisi proinflamasi yang terjadi. Sehingga itu adalah temuan baru yang kami dapatkan dalam penelitian ini. Mungkin demikian, Prof. Usman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira cukup pertanyaan dari saya, Bapak Ketua, dan saya puas dengan jawabannya. Ya, terima kasih. Sebelum kita teruskan, jadi kami mohon pada para penanya, penyangga dan undangan akademik untuk membatasi waktu dan pertanyaan. Jadi pertanyaannya maksimal 2 pertanyaan. Ya, mohon waktunya digunakan sebaik-baiknya. Jadi maksimal 2 pertanyaan dan waktunya mohon digunakan sebaik-baiknya. Juga pada Prof. mohon untuk menjawab dengan secara singkat. Ya, kita teruskan dengan penyangga kedua, yaitu Profesor Dr. Yusak Nugroho, dokter spesialis patologi klinik konsultan. Silakan. Terima kasih pada
Bapak Dekan Prof. Sutoyo selaku Ketua Sidang, dan selamat pada Dr. Mustafa yang saya berhasil mencapai tahap